oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluarga besar Pondok Terapi Baitul Hikmah yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu karena memang waktu juga sudah sore. Izinkan saya untuk memandu acara pada sore hari ini, sekaligus nanti penyambung lisan dari rekan-rekan seperjuangan. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu acara pada sore hari ini. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar, dan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluarga besar yang berbahagia, keluarga besar Pondok Terapi Baitul Hikmah yang berbahagia, saya mengajak mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita pada sore yang berbahagia ini. Akhirnya kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka acara buka bersama di kediaman Ayahanda Dr. Andas Sugi Maktub Al-Yamani di Grand Cibubur, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul, bersilaturahim. Mudah-mudahan niat hajat kita semuanya dicatat menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak ada henti-hentinya kita bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat sekecil apapun dan sebesar apapun. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua begitu sangat-sangat luar biasa, tidak akan bisa dihitung-hitung dengan alat secanggih apapun. Oleh karenanya nikmat yang kita dapat pada hari ini, nikmat iman, kita masih beriman kepada Allah karena seruannya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman yang diserukan Allah, orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, orang yang akan yakin beriman akan adanya hari pembalasan, maka itulah yang diserukan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang bagian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang ngumpet-ngumpet nggak puasa, udah ciri berarti tidak termasuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak diserukan berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang selanjutnya nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga alhamdulillah di tahun ini, tahun 2026 1447 Hijriah, kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan besar kita di penghujung Ramadan tahun 2026 ini, 1447 ini penghujung ini. Udah penantian kita. Di akhir-akhir penghujung ini, kita ini diuji oleh Allah. Rasa haus yang luar biasa, udah mulai batuk, kering tenggorokan, ya Allah. Udah ngeliat air, padahal air ini pengen minum buru-buru nih. Gak sabar, udah diuji nih. Ibadah kita mulai malas, mulai kendor, itu ujiannya. Makanya siapa orang di penghujung Ramadan ini dijaga tuh. Sama dengan akhir hidup kita, sama. Penghujung-penghujung ini ibadah diperbanyak, silaturahim diperbanyak, zikir diperbanyak, kejujuran diperbanyak, dan lain sebagainya. Saya mengingatkan itu. Mudah-mudahan harapan besar kita masih diberikan kesempatan nikmat panjang umur sampai ketemu tahun 2027. Amin. Kita masih bisa melihat Ayahanda Sugi Maktub dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak Herman sehat walafiat, Pak Deharsono sesepuh kita juga sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan kita semuanya mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh Allah di tahun 2027 nanti kita masih bisa ketemu di Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, lebih baik lagi, lebih sukses, lebih baik lagi, lebih berkah lagi, lebih kaya lagi.
kaya hati kita, kaya harta kita, kaya ekonomi kita, kaya ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Pondok Terapi Baitul Hikmah, singkat padat saya ingin menyampaikan sekaligus sambutan karena waktu juga kita terdesak ya, karena tadi terpepet memang ada pasien ruqyah, jadi kita ada yang masih nangan dan sebagainya. Oleh karenanya tidak banyak bicara, tidak banyak kata yang ingin saya sampaikan. Saya mewakili keluarga besar rekan-rekan seperjuangan Pondok Terapi Baitul Hikmah seluruhnya, baik yang di Cikampek, yang di Keranggan, dimanapun, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sugi Maktum Al-Yamani yang sampai saat ini masih bersedia, masih menyenggangkan waktunya mendidik kami, memberikan pengetahuan ilmu pengetahuan agama, spiritualnya, semangat ekonominya, usahanya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang beliau berikan kepada kita semua nantinya menjadi catatan amal perbuatan ketika beliau nanti wafat ya akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi kepada kami yang tetap kami masih diberikan kesempatan, diberikan peluang, diberikan tempat di Pondok Terapi Baitul Hikmah DHBH ini masih dalam keadaan kita yang dimana-mana orang dalam keadaan kesulitan, kita masih diberikan tempat. Tentunya kita harus berterima kasih kepada DHBH, khususnya kepada Ayahanda Sugi yang sudah memberikan tempat kita untuk berekspresi. Kalau kata Bapak itu berimajinasi, kita punya tujuan hidup, mau dibawa kemana hidup kita. Tentunya kita tetap harus memberikan ucapan ribuan terima kasih kepada Ayahanda dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang berikan beliau kepada kita, kesempatan, pekerjaan dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bekal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih, mohon maaf Bapak pada keluarga Bapak Ayahanda Sugi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama kami bekerja di DHBH, tidak terkecuali siapapun, khususnya saya, banyak kesalahan baik sikap, perilaku, ucapan atau tidak sesuai SOP, tidak sesuai moto DHBH. Banyak kekurangan yang kami miliki, yang kami harus perbaiki. Mudah-mudahan setelah ini dan seterusnya sampai nanti ketemu di kemudian hari akan lebih baik lagi. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya Bapak Ibu mohon memaafkan kami semuanya. Bapak Ibu keluarga besar yang berbahagia, tentunya saya juga yang terakhir, saya pribadi, Bapak dan rekan-rekan seperjuangan, kami juga ingin menyampaikan saya mohon maaf. Kita nggak pernah tahu umur, kita nggak pernah tahu. Tahun kemarin kita masih bisa bertemu dengan sahabat kita. Coba perhatikan sekeliling kita, ada nggak yang tidak ada? Tahun kemarin ada nggak ada? Semua sudah ditakdirkan Allah. Semua ada takdirnya. Barangkali saya juga bisa menyusul tahun ini, bisa kemungkinan tidak bergabung di DHBH. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya, apabila saya juga punya kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan perjalanan saya yang luar biasa mengikuti DHBH ini menjadi pelajaran, pengalaman dan pengalaman hidup saya, dan menjadi perjalanan hidup yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir Bapak, ini hanya harapan saja, mudah-mudahan DHBH diberikan rezeki yang luas. Ada amanah selentingan di kuping saya Pak, mudah-mudahan DHBH bisa katanya mencairkan bonusnya di sebelum lebaran, katanya begitu, harapannya begitu. Mudah-mudahan DHBH Ayahanda diberikan keluasan rezeki, ada harapan sedikit secercah harapan yang diinginkan rekan-rekan seperjuangan, katanya barangkali sebelum lebaran pengen bisa mau mendapatkan bonus. Ya mudah-mudahan itu ada harapan yang baik untuk kami. Tetapi seandainya pun tidak, kita kembalikan kepada manajemen DHBH khususnya Ayahanda.
Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tertata, kurang terukur, ada bahasa yang kurang pas. Sekali lagi saya pribadi mewakili seluruh karyawan, rekan-rekan seperjuangan, tidak terkecuali mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya mewakili seluruhnya. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua, singkat padat, mohon, tadi saya agak kelamaan, untuk Mbak Tajang untuk menyampaikan laporan singkat padat, lalu dilanjutkan sama Bapak. Yang diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan saja ya untuk membacakan laporan akhir tahun dari bulan April sampai pertengahan bulan Maret ini. Untuk pendapatan BHBH selama 12 bulan April sampai pertengahan Maret itu 1.218.552.000. Untuk jumlah pasien totalnya 7.273. Untuk herbalnya 24.374.250 rupiah. Untuk cek kesehatan 10.946.000 rupiah. Untuk titipan 2.885.000 rupiah dan oksido 80.000 rupiah. Cukup, Mbak? Ada lagi? Sudah juga? Terakhir dulu. Sudah semua? PBO apa dulu? PPO mana itu? Tahunannya ini Pak, ini tahunan. Ya, PPO Pak, siapa yang paling tinggi? Untuk PBO pemegang tertinggi Pak Harsono. Tepuk tangan. Apa nilainya? Dalam kehadiran 318 hari, penjualan jasa terapinya 182.064.000. Untuk komisinya 36.412.800. Dan untuk total semuanya ditambahkan dengan uang hadir dan lain-lain itu 44.015.400. Tahun bulan. Oke. Terus rugi labanya berapa? Ya, ya. Rugi labanya? Rugi labanya udah? Itu tahu. Sama-sama. Ya. Hmm? Rata-rata berapa labanya per bulannya? Per bulannya rata-rata 25 Kak. 25 juta. Artinya berapa persen berarti? 25%.
dari omset 1 miliar 1,2 ya. 1, berarti rata-rata bulan 100. Iya, rata-rata sebulan 100. Rata-rata bulan 100, labanya 25 juta. Ya, Iya, rata-rata. rata-rata laba 25 juta per bulan. Kemudian berarti biaya operasionalnya 75 juta gitu ya. Iya. Nah, sama tahun kemarin di mana? Iya, yang sekarang Pak. Tahun kemarin 1,1. Iya, ini 1,2. Yang pelanggannya berapa bedanya? Jumlah pelanggannya berapa, Mbak? Jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan di tahun ini Jumlah pelanggan di tahun ini 7.273. berapa? 7.273.000. 7.000 jumlah totalnya. Iya. Yang Total 1 tahun. pelanggan baru Pelanggan baru 1.156. 1.500. 1.156. Pelanggan lamanya berarti Pelanggan lamanya 6.117. oke aku jadi gini, untuk tahun ini ingin rasanya mengembalikan pada sukses masa lalu ya. Jadi kalau dulu itu terapi itu hanya 30%, penghasilan terbesar adalah dari rupiah gitu ya, dari rupiah, dari bedah aura, dari pembersihan rumah, dari bedah aura. Makanya untuk tahun ini kemarin selama hampir 2 bulan apa 1 bulan lebih ya, kita mulai menghafal doa pembangkit energi sama ayat Al-Qur'an. Nanti akan dilanjutkan setelah lebaran lah gitu. Mudah-mudahan di periode tahun depan ini kalian sudah terlibat banyak untuk membangun ekonomi, karena kalau pendapatan dari terapi itu nggak banyak ya. Ini sekarang ini berapa persen terapi dapatnya? Rupiah berapa persen ya? Ada nggak? Kalau pelanggannya aja Pak. Kalau untuk pelanggan ya 1 tahun 26 pasien. 26. 1 tahun 26 pasien. Gede banget ya? 26 dari 7.000 pasien. Iya, 7.273. Itu pun masih terlalu sedikit. Kalau dulu itu 70% pendapatannya, mungkin pasiennya nggak sebanyak itu, tapi program yang diambil itu besar. Jadi orang sekali datang itu ambil herbal, ambil menu-menu yang istimewa kan gitu. Oleh karena itu nanti diharapkan tahun depan kalian sudah mulai mendalami manajemen gitu ya. Manajemen itu menyangkut pengolahan. Karena tahun ini walaupun besar, tapi kita DHBA itu punya penderitaan yang cukup pedih kan gitu ya. Karena tahun ini berarti Green Kauripan tutup kan gitu ya. Green Kauripan tutup yang sudah selama 7 tahun, di tahun ke-8 tutup kan gitu. Kemarin itu rencananya Cikampek mau ditutup juga sebenarnya karena udah nggak kuat kan gitu ya. Karena udah tahun ke-7 juga belum ngangkat. Cikampek masih rugi terus tiap bulan 5-7 juta ya, Mas Bu. Berapa? Berapa tuh ya? Iya, 5-7 5-7 juta tiap bulan selama 6 tahun. Itu yang mungkin membuat
berat ya. Kenapa? Karena memang banyak kasus di Cikampek itu dari dulu. Dan pada awal dulu buka itu sebenarnya bagus. Makanya kita terus masih berharap nih. Karena manajemen disitulah pentingnya pengkondisian untuk baik di Cikampek mau di Keranggan. Di Keranggan pun berharap nanti ke depan sudah ikut terlibat semua, ikut terlibat dalam hal membangun kekuatan ekonomi bersama. Ya. Kan kita tuh punya anggaran biaya. Anggaran biaya itu satu komisi 20%, ya, uang hadir 10%, terus berarti berapa? 10, 30 ya, 30 ditambah Petikes berapa? Petikes 15%, berarti berapa? 45. Tabungan 10%. Tabungan itu untuk bayar kontrak, ya, 10%. Jadi pas banget pengkondisiannya. Masih ada berapa persen? 45%, ya. Coba. Nah, biaya yang belum tercover itu banyak di situ yang belum tercatat ya. Jadi karena untungnya cuma 25% tuh. 25% artinya masih ada 20% ya. 20% ini yang harus dikondisikan detail pencatatannya. Ya, oleh karena itu nanti kan selama ini tahun ini sudah dibagi nih tugasnya nih. Yang pegang, kalau dulu kan ibu semua. Ya. Dulu itu ibu semua. Pusing kan ngurusin administrasi. Nah, sekarang berbagi. Untuk apa? Supaya pinter pada pinter. Taza pegang tasnya. Kemarin Lina pegang Petikes, Mbak Amel pegang MDM, Mas Abu pegang tabungan. Ya. Nanti ke depan kayak pendapatan rupiah, pendapatan yang sifatnya spiritualitas akan masuk MDM. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih maju lah gitu intinya. MDM-nya semuanya biar pada semangat berdoa bareng-bareng bangun kekuatan bersama, gitu ya. Jadi untuk tahun ini Bapak juga masih punya tanggungan di Cikampek, ya, masih 1 tahun yang belum bayar nih, ya. 1 tahun tuh kan kalau mulai tahun kemarin udah turun tuh dari 7 juta menjadi 5 juta, ya. Nah, ini kemarin sempat juga ini mau terus apa enggak gitu ya. Karena kalau di Keranggan ini dulu nggak lama merintisnya, 3 tahun. 3 tahun sudah mulai berkembang. Oleh karena itu Bapak akan ajarkan kalian supaya nanti juga bisa buka, ya. Kenapa? Dulu cita-cita kita itu DHBA pengen buka dalam jumlah yang banyak. Sudah buka 13 cabang, tinggal 2 sekarang ya. Artinya 11 itu tutup. Kenapa tutup? Karena manajemen pasti, kan gitu. Memang buka usaha itu nggak gampang ya, karena ini menyangkut kemampuan mengelola. Nah, di DHBA ini untuk periode ini Bapak akan berikhtiar untuk melatih manajemen untuk kalian semua supaya nanti kalian bisa buka usaha sendiri atau gabung bersama DHBA dengan cara kerjasama seperti apa. Seperti itu misalnya kayak Mas Azam itu bisa buka, mudah-mudahan dia sudah punya pengalaman di bidang manajemennya. Atau perkembangannya seperti apa di sana, Mas? Berkembang? Berapa orang timnya berapa sekarang? Timnya ada berapa orang? Berdua ya.
Ya syukur. Dulu bapak juga gitu dulu. Bapak berdua aja dulu. Pertama buka di Slawi, berdua aja. Terus ke Jakarta, termasuk yang di Keranggan itu. Dulu kalau dulu di Grand A di mana tuh Bekasi itu Harapan Baru, kita punya 10 ruangan juga, 10 ruangan. Tapi itu sudah pakai asisten 4. Asisten konsultannya udah 4. Dilanjut ke Keranggan. Ya, gitu ya. Udah maghrib kan? Jam pas ini Pak. Masya Allah. Oke, saya kira itu aja dulu ya. Mari kita lanjut nanti. Kita acara apa tuh? Udah. Ya waktunya mepet. Jadi udah sampai Ya, ini ngobrol ini aja Pak. Ya mestinya tadi bukannya 4:30 ya? Iya. 4:30 tuh Bu. Tapi 4:30 belum ada apa-apa di sini. Ya udah tak itu dulu. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman kita batalin dulu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu sakit ini. Begitu aja. Sakit pinggang. Oh. Nggak bisa berdiri. Kemarin ngangkat itu, angkat sanyo. Angkat tutupnya apa sih teh? Seng. Iya, seng itu. Ngecek. Ngecek. Ngangkat itu. Ngapain ngangkat itu? Ya nggak tahu itu. Akhirnya ngelosor. Jok merah. Mari. Merah juga ya. Ini apa maksudnya? Kalau hijau tuh apa itu? Ini mau apa udah? Udah? Udah. Mas apa? Udah. Udah. Ini menunya siapa yang nyusun ini? Ayo kita makan. Ada. Oh ya buat itu. Ibu ini pas berarti. Ada itu nggak ada? Gorengnya apa yang bakar? Itu makan. Nggak ada. Apa? Tambahin dulu. Ada bakar nggak? Goreng semua ya Pak? Enggak. Ini kayak goreng semua apa? Bakar ada? Coba ada yang bakar ada nggak nih buat ibu bakarnya? Biar batuk. Yang bakar ya? Bakar nggak sih? Coba dibuka. Oh iya bakar Pak. Ini bakar. Kata Pak. Langsung makan deh. Pak makan dulu ya Pak. Langsung makan. Ayo makan, silakan. Panitia gimana sih Reja? Oh, panitianya ini. Yang cewek-cewek panitianya. Apa itu? Ada gorengan dari keluarin. Lina. Reja. Gak apa-apa aja, cara juga bagus sama juga. Banyak teman-teman juga. Hah? Enggak, ya. Oh, baru. Kantong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita telah melaksanakan dalam kebersamaan berbuka puasa bersama.
banyak hal yang telah kita kaji tadi, walaupun hanya sepintas-sepintas, tapi intinya saya mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang telah diikhtiarkan. Yang kedua, semoga kedepannya DHBH akan bisa lebih memberikan sebuah harapan, memberikan sebuah kepastian untuk dijadikan sebagai ajang menjalani hari-hari dengan penuh hikmat, yang insya Allah secara ekonomi bisa mendapatkan seperti harapan kita semua, itu meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, mari dalam program doa bersama tiap pagi diharapkan bisa secara bersama-sama untuk hadir, dan demikian juga di acara penutupan kita akan senantiasa menjalankannya dengan doa penutup, ya, itu sebagai bentuk ikhtiar kita secara spiritual. Secara lahiriah, ayo kita bersama-sama membangun sebuah kekuatan baru dalam hubungan antar terapis, ya, juga dalam hal manajemen diharapkan semua bisa ikut terlibat. Banyak yang harus kita benahi, yaitu ikhtiar kita membangun kebersamaan dalam tata tertib yang afdal. Kemudian kita bisa menjalankan moto DHBH dan menjalankan SOP baik yang bersifat manajemen maupun yang terapi yang telah kita tuangkan dalam program 7M, ya. Diharapkan 7M ini dapat dijalankan semua nih, khususnya para terapis di Andan. Kalau yang di Cikampek mudah-mudahan juga nanti dari yang sudah dilatih di sini bisa berjualan juga di sana, ya. M yang pertama, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Kita pastikan itu. Segala aktivitas kita dimulai dengan berdoa, setidaknya basmalah, dan diakhiri dengan basmalah, dengan hamdalah, ya. Yang kedua, M yang kedua adalah membersihkan semua yang kotor. Semua yang kotor kita bersihkan, baik di tempat kantor, di tempat terapi, maupun di luar kantor, maupun di hati kita, di pikiran kita. Semua yang kotor kita bersihkan, ya. M yang ketiga adalah memperbaiki semua yang rusak. Ketika ada sesuatu yang rusak, ayo bersama-sama kita perbaiki. Apa saja yang rusak kita perbaiki. Tidak harus dikerjakan sendiri kalau yang tidak bisa. Peralatan dan sebagainya, kalau yang rusak diperbaiki segera. Demikian juga pikiran kita, akhlak kita, yang rusak kita perbaiki, ya. Yang keempat, apa? Melengkapi semua yang diperlukan, ya. Yang kita perlukan apa sih? Kita lengkapi. Apapun yang kita perlukan harus dilengkapi, ya. Terus yang kelima, merapihkan semua yang berantakan, ya. M yang kelima, merapikan semua yang berantakan. Kemudian yang keenam, M yang keenam adalah meminimalisir biaya dengan efisiensi. Apa banyak yang kita harus efisiensi, misalnya pemakaian tisu, ya, listrik yang nggak dipakai dimatikan, AC yang nggak dipakai dimatikan, ya. Terus yang M yang keenam tadi ada meminimalisir biaya dengan efisiensi dan meningkatkan penjualan, pendapatan dengan pelayanan. Nah, program meningkatkan pendapatan ini yang sedang kita ikhtiarkan. Bukan hanya pendapatan DHBH, tapi pendapatan terapis, ya. Makanya nanti ke depan, mudah-mudahan tahun ini kita bisa sudah membuat standarisasi pendapatan. Artinya ada penyelarasan di situ. Orang yang dari kajian kompetensi nantilah itu akan disusun pendapatan berapa sih standarnya minimal, karena masih ada nilai berapa tadi, Mbak, yang anggaran yang bisa diterapkan. Jadi anggaran itu kan kita kemarin punya 20% ya, 20% itu mungkin sama dengan pendapatan terapis. Jadi terapis itu dapat 20% ditambah uang hadir itu kan 10%, 30%.
Nah, kira-kira gambarnya begitu. Jadi walaupun 20% sebenarnya pendapatan sudah 50-50 sebenarnya, kan gitu. Tapi kita akan tingkatkan penjualannya dengan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan di periode tahun depan ini kita akan benahi banyak hal, baik yang menyangkut kebijakan ujung maupun tata tertib maupun SOP dan moto. Oke, yang ketujuh adalah meningkatkan kemampuan evaluasi. Ya, kita mengevaluasi diri nih, mengevaluasi usaha juga dengan kedalaman hati, ya, dan kekuatan berpikir. Oleh karena itu nanti akan dilatih semua terkait dengan manajerial. Kira-kira gambarnya itu harapannya. Diharapkan nanti mudah-mudahan nih kita berjuang nih sebelum Lebaran, karena kita tidak akan tutup, ya. Tutup berapa sih? Hari berapa? Hari pertama aja. H-1 ya? Masih buka H-1? Insyaallah Pak. Hanya aja ya. Hanya hari hanya lah yang libur. Habis itu mudah-mudahan mulai besok kita akan mulai berbagi dengan konsep 40% ya. 40% tanpa uang hadir. Jadi komisinya 40%. Sebenarnya nggak jauh beda kalau gitu. Karena sebenarnya kan kita ini selama ini juga 30 ya. 30 25. 30 untuk kalian, 25 untuk DHBH kan gitu. Nah, ini 40 sebenarnya nggak jauh beda. Ya. Cuman ini kan istimewa ya. Istimewa biasanya orang-orang nanti setelah menangani ini setelah Lebaran, mudah-mudahan bukan hanya tipnya yang besar, tapi juga ada THR-nya. Nah, kaitan dengan THR, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dibenahi. Karena kita sudah berapa tahun kayaknya nggak pernah bayar THR depan ya. Berapa tahun kan? Berapa tahun kan? 3 tahun kayaknya Pak. 3 tahun ya. Udah pernah depan. Kalau dulu depan, ya, tapi udah 3 tahun. Memang cobaannya berat banget gitu ya. Banyak sekali yang harus dibenahi, khususnya terkait dengan ayah ya. Ayah yang diharapkan nanti tahun ini insya Allah kita akan dijor mulai dari garam rupiahnya, mulai dari mandi rempahnya, rupiahnya insya Allah nanti akan dikondisikan lebih lagi nanti ini konsepnya itu. Mudah-mudahan tahun ini Mas Alfat dan timnya sudah terlibat. Diharapkan Mas Sofik juga sudah terlibat, khususnya terkait dengan pengkondisian di medsosnya. Ya, ini Mas Alfat punya tim, jumlahnya 6 orang, lagi dikondisikan lah untuk membantu DHBH. Seperti itu. Jadi saya harus menyampaikan ini karena apa? Karena kita ketinggalan. Di medsos itu ketinggalan dibanding dengan yang lain-lain. Ya. Saya sudah berusaha, saya kemarin sudah banyak terlibat, tadi mentok semua ya. Jadi mentok semua medsos itu. Nah, kita akan coba, mudah-mudahan efeknya besar karena peningkatan omset. Targetnya berapa Mas Bu? Kemarin targetnya berapa? Ya. 150 ya. Dari 100. Kita tuh sebenarnya turun dari tahun-tahun yang lalu dulu tuh. Kalau tahun kemarin mau turun lagi tuh. Kita dulu pernah tertinggi itu 125. Itu yang 1 bulan ya, di bulan Agustus itu. Ya. Terus penjualan harian yang tertinggi berapa Mbak? 9 juta. Hampir 10 tuh Mbak. Pernah sehari dapat 9 juta. Artinya masih luas. Sementara sekarang ini baru rata-rata berapa? 3 juta. 3 juta lebih, karena rata-rata 100 ya. Jadi Bapak berharap kalian tetap semangat dan tim manajemen mau diperluas, mau dilibatkan semua. Oleh karena itu nanti di kompetensi banyak pertanyaan yang harus dijawab. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan kalian. Karena tidak ada harapan lain kecuali ikhtiar meningkatkan pendapatan. Karena baru DHBH naik. Gak mungkin meningkatkan pendapatan
DHPH tanpa mempedulikan pendapatan terapis. Satu-satunya cara dengan meningkatkan pendapatan terapis, membuat semangat terapis, baru DHPH dapat positifnya. Kira-kira itu tadi. Ya kan, Bapak harus mengucapkan matur nuwun banget terhadap senior Ustadz yang mudah-mudahan terus masih bergabung, masih dengan sabar membimbing anak-anak dan kita, khusus dari DHPH pasti harus memberikan sebuah nilai tersendiri khususnya terkait dengan Ustadz ya. Ustadz sudah 10 tahun bergabung, 10 tahun waktu yang pendek, dan sampai DHPH seperti ini Anda boleh berlatih bagaimana membangun kekuatan itu dengan cara nanti habis lebaran minta Ustadz membimbing untuk semua bisa menghafalkan ayat-ayat ruqyah. Itu tak kira-kira itu. Mas Harsono yang alhamdulillah sekarang jadi tertinggi penjualannya. Kalau bisa yang lain Mas ditransferin Mas, digenjot semua, didikat semua, biar omsetnya naik, kemampuannya naik. Mbak Siti, Mbak Amin juga nanti membimbing yang belum bisa. Ya, untuk Mbak Rina belajar tingkatkan ya, karena nanti habis lebaran yakin bahkan itu akan mudah-mudahan bisa 2 kali lipat. Makanya kita lagi siapkan ya. Yang pertama di keranggan itu, nanti atasnya kita benahi semua. Ya udah diberesin ya, udah tinggal masang aja ya. Apa masih bocor Mas? Nah, mumpung belum ditutup, betulin dulu Mas. Ya, atas pastikan udah gak bocor lagi karena mau di pelabuhan baru. Seperti itu. Nanti cari tukang Ustadz mungkin yang bisa, cari orang itu atau seperti apa nanti dikondisikan. Itu ya gambarannya. Kalau yang kaitannya dengan kebijakan pendapatan, yuk kita bareng-bareng mikirkan. Karena kan selama ini Bapak sudah terlibatannya hanya berapa persen kan? Bapak hanya jadi leader sebenarnya. Ke depan ini diharapkan kalian tuh yang bergantian di depan gitu ya. Mas Opik mudah-mudahan nanti anak-anak bisa bantu ya Mbak. Mas Opik apa, kalau ayah kan membangun ini berangkat dari nol, dari bisa terapi, dari nangani terapi ya. Nanti anak-anak ayah nggak beda pasti, karena dia belum bisa terapi. Kalau doa insya Allah udah bisa, karena dari genjot, dari SD dari genjot doa yang buku kuning, bahkan ayat itu yang mudah-mudahan nanti dikuatkan sama masyarakat ya. Jadi target semua harus memiliki kemampuan spiritualitas. Untuk apa? Untuk siap menghadapi perjuangan supaya ekonominya bodoh makmur kabeh. Pendapatan standarnya berapa minimal? Berapa targetnya kalian? Nanti diisi ya. Nanti sudah takdir ya di tim penilai ya. Biar diisi. Misalnya gini, saya punya target pendapatan 9 juta apa 12 juta. Nah itu harus bagaimana kita? Ya, kalau mimpinya kecil ya, sekedar mimpi. Oh, apa saya istilahnya aja? Reza, kamu targetnya berapa aja? Reza, kayak apa? Son haji baru satu nangani terapi. Ustadz bilang ini, padahal sudah setahun haji, minimal harusnya sudah 3. Jadi nanti akan digenjot lagi diklatnya. Yang didiklat dapat uang diklat, yang diklat juga dapat uang diklat, ya. Tapi punya target itu biar semuanya bisa. Karena apa? Karena mau menerima pelayanan yang lebih baik, akan memberikan pelayanan lebih baik dari pasien-pasien yang akan datang berlimpah. Seperti itu. Itu kira-kira ya. Yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bayangan kalian seperti apa sih ke depannya nih. Yang pasti targetnya nih 150 juta. Target pendapatan kalian berapa? Setidaknya sama dengan Mas Harsono lah. Setidaknya ya. Mas Harsono harus 2 kali lipat ke depan ini tahun ini. Cukup bisa 3 kali lipat. Nah, mudah-mudahan tahun ini juga
seiring berjalannya waktu bisa membangun nanti cabang sehingga menguatkan Cikampek kan gitu. Nanti buka, jadi orang-orang yang dilatih manajemen nanti bisa kayak dulu tuh gitu. Dulu tuh buka cabang, persoalannya dulu tuh buka cabang, kepala cabangnya belum punya kemampuan memanage karena banyak cobaan gitu. Nah kedepannya ini nggak boleh, begitu buka cabang kalau sudah punya kemampuan manajemen. Oleh karena itu spiritualitasnya dibangun, kemampuan manajerialnya harus dibangun juga. Kira-kira itu, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan kalian untuk tidak ragu-ragu belajar terus meningkatkan kemampuan, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat manajerial. Itu ya. Ada pertanyaan? Monggo barangkali. Ada yang mau bertanya? Belum tutup. Maaf ya Pak, mewakili aja Ya. dari teman-teman. Berarti untuk kepastian THR itu tidak bisa sebelum THR dari mana dananya? dari MDM. MDM ada dananya nggak? Ya maksudnya ini ada masukan gitu Pak dari kami, mungkin bisa dari pendapatan gitu Pak, kan 40% nanti besok mungkin ada pemasukan buat MDM berapa persen buat setidaknya kalau nggak setengah ya seperempat gitu Pak bersama bulan. Oh gitu. Mana Ya, ada nanti pegangan masing-masing. dikondisikan aja, coba nanti dipertimbangkan karena kan bukan hanya kalian yang pengen kan, ya enggak? Kita juga punya keinginan gitu, pengen memberikan, cuman kita harus lihat situasinya seperti apa nanti. Mudah-mudahan kalau misalnya terlambat tidak terlalu jauh gitu, kan lebaran tuh, lebaran juga akan reda insyaallah. Kalau tahun kemarin gimana? Tahun kemarin itu? Tahun kemarin THR-nya gimana? Setelah lebaran bertahap ya. Bertahap ya. Kalau kemarin kan ada yang 7 juta ya, ada Mbak Kita kan, ada prioritas di situ ya. Kalau ini kan belum ada kan? Berarti untuk nominalnya ini masih sama kayak Ya masih sama aja, disamakan dulu. Masih sama. Nanti tahun depan kita kondisikan juga seperti apa. Ini kan dalam rangka mau menentukan kompetensinya nih. Seperti apa? Kompetensinya gini, Usan udah 10 tahun. Harusnya Usan sudah menangani pasien. Sebenarnya Bapak tuh udah nggak perlu turun. Kalau kalian pada bisa, Bapak tuh nggak harus dikat tiap hari, itu nggak bisa. Harusnya sudah ada kalian yang dikat. Ustaz tuh tidak harus nangan terapi, harusnya Ustaz tuh sudah duduk jadi konsultan, membimbing, tapi sudah berpendapatan layak gitu. Harusnya udah 10 tahun nih. Ya, cuman Ustaz memang kan sudah 3 tahun kan separuh hari, freelance apa dibilangnya. Jadi cuma Sabtu Minggu nggak masuk. Jadi ya di situ mungkin kelemahannya. Jadi manajemen akhirnya Bapak harus turun terus. Sebenarnya kalau dari awal sudah kayak Mbak Taza nih contohnya nih. Mbak Taza dari awal dari setahun sudah minta, Mbak Taza udah cari admin. Jangan jadi admin. Dia duduk di situ. Tidak akan mengurangi penghasilan. Kayak Mas Harsono, udah Mas Harsono harus sudah mendiklat orang-orang kelasnya. Didiklat bagaimana supaya terapis itu punya kekuatan. Ya gitu ya. Jadi untuk THR coba kita pelajarin nih 1 minggu ini seperti apa. Ya. Nanti kalau misalnya ini kan 40% tapi kan sama aja kan. Bedanya sama. Bedanya apa? Biasanya berapa? Kan 2 kali malah dapat banyak. Ya. Tapi kita coba lihat nanti seperti apa. Karena tanggungan itu bukan hanya kalian punya tanggungan, ya yang lain juga punya tanggungan gitu. Ya. Oke, itu dulu kan. Pak Herman apa Pak? pasien atau pasien? Oh, ya udah. Kan harus banyak uang. Iya, iya. Oke, kita tutup saja dengan doa. Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah.
irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Istajib wa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahr Ramadan wa bi barakati syahr Ramadan wa bi hurmati syahr Ramadan. Allahumma qdi hajatina wa hassil maqasidina nastajib wa ya Allah. Allahumma ijma' syamlana wa jama'atana wa alif baina qulubina ya Allah. Allahumma ijma' syamlana wa jama'atana wa alif baina qulubina ya Allah. Nawil qulubana adkhil fi qulubana bi al-faatihatina ya Allah. Ihdina ilal haqq. Ihdina ila siratal mustaqim la hidayata illa hidayatuka la hadiya ya Allah. Yasir ya Allah. Yasir ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma rizqna bi rizqika halalan tayyiban katsiran mubarakan fi kulli yawmin wa lailah wa fi kulli waqtin bila ta'ab wa la nasab hatta yahtaju lana walakinna nas yahtaju ilaina. Allahumma rizqna ya Allah husnal khatimah. Allahumma rizqna akhlaqul karimah. Allahumma rizqna ya Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Rabbi fir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan shalawat. Lalu berkeliling minta maaf. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun Pak. Kita pamit. Assalamualaikum. Kami keluarga besar Dewan Harkat Baitul Hikmah mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terus.